Bu, di Yaman itu bu, ada sebagian solihin menghatamkan Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi hatam Al-Quran 4 kali. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Masyarakat semakin berani untuk mempertanyakan nasab dari marga Ba'alawi. Gelar suci dan label suci yang dilekarkan kepada marga Ba'alawi dan Habib-Habib Asal Hadhrami Tarim Yaman semakin menimbulkan gesekan dan kontroversi yang semakin liar di tengah kerumunan umat Islam, sahabat. Apakah ini cuma sebagai sebuah penolakan terhadap gelar atau figur semata tentang cucu Nabi, atau ini hanyalah sebuah legitimasi dan isapan jempol belaka agar bisa diakui sebagai cucu Nabi? Pertanyaannya akan semakin memanas dan akan menimbulkan kontroversi tentang siapa mereka dari generasi ke generasi, sehingga sangat berani dan langka sekali untuk membuka kedok bahwa marga Ba'alawi konon katanya tersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad, namun minim pembuktian dan ketakutan ketika legitimasi dan verifikasi diminta oleh para netizen. Tak bisa disangka lagi bahwa marga Ba'alawi semakin digoyang nasabnya. Suasana semakin keruh ketika kritik terhadap seorang figur Habib dan menjadi perdebatan tentang gelar, nasab, dan pengaruhnya di Indonesia sebagai cucu Nabi. Polemik siapa sebenarnya mereka dan bagaimana legitimasinya bisa disambungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW akan semakin liar dibicarakan oleh para kaum cendekiawan, oleh para santri. Banyak perbendaharaan negara, kenapa kosong? Kami juga tahu. Kau bagi-bagi ke menteri-menterimu, kau bagi-bagi ke istri-istrimu, kau bagi-bagi ke putri-putrimu, kau bagi-bagi ke semua pejabat, sehingga kas negara itu kosong. Jadi kalau kau ingin ambil pajak dari rakyat, maka seluruh harta dari kas negara yang kau bagi-bagi untuk pejabatmu, sita dulu, kembalikan ke kas negara. Kalau masih kurang, baru boleh ambil pajak dari rakyat. Takbir. Bagus tidak Imam Nawawi? Adil tidak? Jujur tidak? Amanat tidak? Cerdas tidak? Berani tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Marah sultannya, saudara. Jadi kita Imam Nawawi tunggu dulu. Kalau kas negaranya kosong, karena memang dipakai untuk memelihara negara, membiayai negara, kurang, ambil pajak dari rakyat. Tapi kalau kas negaranya dikorupsi, tunggu dulu, balikin dulu itu hasil korupsi. Nah kalau udah balik masih kurang, baru ambil pajak. Kalau enggak kurang, enggak boleh ambil pajak dari rakyat. Saya tanya, bagus tidak Imam Nawawi? Jawab yang kompak, setuju tidak dengan Imam Nawawi? Takbir. Jadi kesimpulannya sudah, pemerintah boleh ambil pajak dari rakyat, tapi ada syarat-syarat yang enggak boleh dilanggar. Antara lain disebutkan oleh para ulama. Satu, boleh ambil pajak dari rakyat, tapi syarat pertama, saudara, jangan ambil pajak dari orang miskin. Itu syarat pertama. Dari orang miskin nggak boleh. Dalam Islam aja orang miskin nggak wajib zakat, saudara. Dari mana orang miskin disuruh bayar pajak, saudara? Itu satu. Jangan ambil pajak dari orang miskin. Yang kedua, saudara, jangan ambil pajak dari makanan pokok rakyat. Seperti sembako, makanan sehari-hari, beras, gula, tepung, garam, saudara, nggak boleh. Jangan dipajakin. Kalau pabriknya mau dipajakin silakan. Tapi rakyat membeli itu nggak boleh dikenakan pajak. Kita sekarang di Indonesia beli apa aja kena pajak, ada PPN-nya, saudara. Harta miskin ikut bayar PPN, saudara. Enggak boleh. Haram memungut pajak dari rakyat miskin. Haram memungut pajak dari makanan pokok, saudara. Yang ketiga, ini menarik. Majelis Ulama Indonesia Pusat kemarin ini pada saat ada pertemuan konferensinya, itu mengeluarkan fatwa tidak boleh pajak berulang. Maksudnya seperti apa? Seperti PBB.
Tiap tahun kita bayar berulang, saudara. Bahkan tiap tahun naik itu, saudara. MUI udah keluarin fatwa, MUI udah kasih tahu pemerintah, jangan, cukup sekali aja pajak. Nggak perlu pajak itu berulang, saudara, pada item yang sama. Bagus tidak MUI? Bagus tidak? Nah, mestinya Umaro ambil itu fatwa MUI, saudara. Nah, kemudian apalagi, saudara, syaratnya, saudara, ada lagi syarat yang berikut. Boleh ambil pajak, tapi pajaknya nggak boleh dikorupsi. Korupsi harus dibasmi dulu. Kalau korupsi merajalela, pejabatnya seenak-enaknya mengeruk uang negara, merampok uang negara, saudara, haram pemerintah mengambil pajak dari rakyat. Benahi tata kelolanya, ambil pajak dari rakyat, jaga supaya tidak dikorupsi oleh siapapun. Betul? Jangan cuma rajin ngambilnya. Ini harta rakyat, ini milik rakyat. Jaga, nggak boleh dikorupsi oleh siapapun, saudara. Yang berikutnya syaratnya bukan hanya korupsi, nggak boleh dihambur-hamburkan. Sudah betul pemerintah meneriakan efisiensi, tapi sayang dalam praktek implementasinya di mana-mana masih ada pemborosan. Betul? Betul? Nah, jadi saudara, pajak itu ada syaratnya. Bukan nggak boleh. Pemerintah ngambil pajak dari rakyat boleh, sangat boleh. Tapi jangan dilanggar, dia punya syaratnya. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya semua di sini, jelas tidak? Saya mau tanya, kalau rakyat miskin dibebaskan dari pajak, setuju tidak? Setuju tidak? Kalau makanan pokok dibebaskan dari pajak, setuju tidak? Kalau pajak jangan dikorupsi, setuju tidak? Pajak jangan dihambur-hamburkan, setuju tidak? Fatwa MUI pajak nggak boleh berulang pada item yang sama, setuju tidak? Dukung MUI, takbir. Majelis Ulama Indonesia Pusat kemarin ini pada saat ada pertemuan konferensinya itu mengeluarkan fatwa tidak boleh pajak berulang. Maksudnya seperti apa? Seperti PBB, tiap tahun kita bayar berulang, saudara. Bahkan tiap tahun naik itu, saudara. MUI udah keluarin fatwa, MUI udah kasih tahu pemerintah, jangan, cukup sekali aja pajak, nggak perlu. Doktrin khurafat terbesar dan menimbulkan kontroversi semakin liar adalah bisa mendatangkan rantai emas dari langit, bisa menjadi panitia kubur, dan bisa memadamkan api neraka. Omong kosong apa ini, sahabat? Indonesia rakyatnya memang bisa dibohongi, namun bukti dan verifikasi sebagai cucu Nabi tidak bisa lagi dianggap sebagai sebuah tanda tanya belaka. Harus bisa dibuktikan nasab dari marga Ba'alawi tersebut, bahwa mereka nasabnya tersambung kepada Rasulullah Muhammad. Dan sebagian lainnya mempertanyakan, apakah nasab otomatis membuat seseorang lebih tinggi daripada orang lain? Tidak juga, karena in akramakum indallahi atqakum, siapapun mereka di mata Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di sisinya. Bukan hanya marga Ba'alawi yang konon katanya tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan kini masyarakat dihebohkan dengan cerita-cerita khurafat tersebut, bahwa siapapun bisa mengerang cerita tersebut. Jangan-jangan ada oknum yang mendanai untuk bisa membuat cerita khurafat tersebut agar semakin viral di Indonesia. Kurang lebih seperti itu, sahabat. Maka ketika gelar keturunan dianggap membawa kewibawaan, muncul pertanyaan yang tidak bisa nyaman dan tak bisa bikin nyenyak tidur. Seberapa jauh gelar boleh menjadi sumber otoritas di tengah masyarakat? Dan ketika gelar keturunan dianggap membawa kewibawaan, muncul pertanyaan yang tidak nyaman. Seberapa jauh marga Ba'alawi mengaku sebagai cucu Nabi? Tetapi jangan sampai kritik terhadap individu berubah menjadi vonis terhadap sebuah komunitas. Namun itu justru membuat persoalan semakin kacau. Yang perlu diperdebatkan adalah klaim dan perilaku yang bisa diperiksa, bukan kebencian terhadap identitas seseorang, sahabat. Dan sekarang pertanyaannya yang semakin liar adalah, jika penghormatan kepada gelar mulai ditinggalkan, dan apakah itu karena masyarakat semakin kritis? Atau karena sebagian pemegang gelar dianggap gagal
menjadi wibawa yang dihormati yang melekat pada gelar suci tersebut, bahwa legitimasinya kepada Rasulullah SAW tak bisa lagi disembunyikan, bahwa mereka semakin rungkat di Indonesia. Karena ketika gelar dipertanyakan, nasab diperdebatkan dan pengaruh mulai diuji, satu hal yang pasti tidak bisa lagi dibohongi. Polemiknya belum selesai, justru mungkin baru dimulai di tahun ini. Saya rasa Ki Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani akan semakin berada di atas angin. Tentang legitimasinya, merungkatkan nasab marga Bang Alawi bukan lagi menjadi cucu Nabi, akan menjadi perdebatan yang semakin liar. Ada yang pro dan juga tentunya ada yang kontra dengan nasab yang telah diperdebatkan. Bagaimana kelanjutannya? Nantikan update video terbarunya hanya di kanal Muslim Kontroversi dan Muslim Orientalis. Silakan like dan share, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.